Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Blibar, di rumah teman saya. Nah, teman saya ini sepertinya memelihara ini. Ini apa ini? Ini kura-kura kayaknya. Kura-kura, terus ada ikan nila juga. Sebenarnya juga ada ikan-ikan lokal seperti ikan cana, ikan wader dan lain sebagainya. Itu kan termasuk ikan-ikan lokal ya, karena teman saya itu senang sekali hobi sekali sama memancing. Tetapi katanya ikan-ikannya kalau ditaruh di kolamnya itu kalau malam sering kedatangan lingsang, jadi sering dimakani lingsang. Jadi ini tinggal ada kura-kuranya dan tinggal ada ikan nilanya. Oke, pertama saya akan membahas tentang kehidupan kura-kura ya. Kehidupan kura-kura sangat menarik dan beragam, tergantung pada jenisnya. Secara umum, kura-kura dikenal sebagai hewan yang lambat dan memiliki cangkang keras yang berfungsi sebagai pelindung. Mereka dapat hidup di berbagai habitat, mulai dari darat, air, tawar, hingga laut. Oke, yang pertama tentang habitat. Kura-kura darat biasanya ditemukan di padang rumput, hutan, atau gurun. Sementara kura-kura air hidup di sungai, danau, atau rawa. Kura-kura laut hidup di perairan laut dan melakukan perjalanan jarak jauh antara pantai untuk bertelur. Kemudian soal makanan, kura-kura memiliki pola makan yang berbeda-beda. Kura-kura darat seringkali herbivora, yaitu memakan tumbuhan, sedangkan kura-kura air bisa menjadi omnivora atau memakan tumbuhan dan hewan kecil, atau bahkan karnivora tergantung pada spesiesnya. Kemudian soal reproduksi, kebanyakan kura-kura bertelur dengan betina akan menggali lubang di tanah untuk meletakkan telurnya. Telurnya akan menetas setelah beberapa minggu atau bulan, tergantung pada suhu lingkungan. Soal usia, kura-kura dikenal dengan umur yang panjang. Beberapa spesies seperti kura-kura Galapagos atau Aldabra dapat hidup lebih dari 100 tahun ya. Perilaku. Meskipun terkenal lambat, kura-kura memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa loh. Cangkang mereka memberikan perlindungan terhadap pemangsa dan mereka bisa hidup di lingkungan yang keras dengan sedikit makanan atau air. Nah, kalau ini teman saya ini memelihara kura-kuranya di rumah ya ini. Jadi tidak di daratan atau di lautan ya. Ini emang di daratan tetapi di rumah. Kalau tadi saya tanyai makanannya ini adalah makanan dibeli, tapi makanannya namanya tadi apa saya lupa ya. Secara keseluruhan, kura-kura adalah hewan yang sangat adaptif ya, dengan umur panjang dan cara hidup yang tenang namun penuh tantangan. Oke, selanjutnya teman saya ini ternyata juga memelihara ikan nila ya. Oke, ikan nila adalah salah satu ikan air tawar yang populer, baik untuk dipelihara di akuarium maupun untuk budidaya. Ikan ini mudah dipelihara dan bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi yang tepat. Berikut adalah beberapa tips untuk memelihara ikan nila ya. Oke, yang pertama di akuarium. Ikan nila membutuhkan ruang yang cukup besar untuk bergerak. Untuk ikan nila dewasa, akuarium dengan ukuran minimal 100 liter sangat disarankan, terutama jika lebih dari satu ikan dipelihara. Kemudian soal suhu air ya. Ikan nila lebih suka air dengan suhu sekitar 25-30 Celcius. Pastikan suhu air stabil ya, tidak terlalu dingin. Kemudian soal pemberian pakan. Makanan ikan nila adalah omnivora, yang berarti mereka bisa diberi makanan berupa pelet ikan, sayuran seperti selada atau bayam, dan pakan tambahan seperti cacing darah atau krustase kecil. Frekuensi makan. Berikan pakan 2 hingga 3 kali sehari dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi dalam waktu sekitar 2-3 menit. Selanjutnya perawatan air.
Pergantian air, lakukan pergantian air secara rutin sekitar 20-30% air per minggu untuk menjaga kebersihan dan kualitas air agar tetap baik. Kemudian pembersihan filter. Filter harus dibersihkan secara berkala agar tidak tersumbat dan menjaga aliran air tetap lancar ya. Kemudian temperamen dan sosialisasinya. Ikan nila umumnya cukup damai dan bisa dipelihara bersama ikan lain yang tidak agresif. Namun mereka bisa menjadi lebih teritorial terutama selama periode pemijahan. Jadi pastikan mereka memiliki ruang yang cukup dalam akuarium. Tetapi kalau teman saya ini sepertinya tidak merawat ikan nila itu di dalam akuarium ya, melainkan ini di belakang rumahnya dibuatkan tempat yang terbuat dari bata, dibangun seperti rumah gitu ya. Kemudian juga soal reproduksi, teman saya ini tidak melakukan reproduksi soal ikan nila. Kan kalau reproduksi itu memerlukan pemijahan, perawatan anakan. Kalau teman saya ini tidak. Teman saya ini cuma memelihara ikan nila ini hanya sebagai hiburan saja. Selain itu, ini ayah teman saya ini juga produktif sekali ya, karena di dekat rumahnya juga ditanamin ini palawija, seperti ini kacang panjang, tapi ini apa ya ini sepertinya ketela rambat ya, terus ini juga palawija, terus itu ada bawang. Oke, selanjutnya yaitu teman saya ini juga membangun kolam hias di depan rumah. Membangun kolam ikan hias di depan rumah adalah cara yang baik untuk menambah keindahan taman sekaligus menciptakan suasana yang menenangkan ya. Kolam ikan hias dapat menciptakan suasana alami dengan suara gemericik air yang menyejukkan dan ikan yang berenang bebas. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dan tips untuk membuat kolam ikan hias di depan rumah. Yang pertama soal pemilihan tempat ya. Pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari yang cukup namun tidak terlalu terik sepanjang hari ya. Sinar matahari yang cukup penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman air dan kesehatan ikan. Namun pastikan juga kolam tidak terlalu terkena sinar matahari langsung yang bisa meningkatkan suhu air secara drastis. Kemudian soal desain dan bentuk kolam. Kolam ikan hias bisa berbentuk bulat, persegi, atau desain lebih alami dengan garis tak beraturan yang meniru bentuk dan fungsi kolam alami. Tentukan ukuran kolam berdasarkan ruang yang tersedia dan jumlah ikan yang akan dipelihara. Kolam yang lebih besar memungkinkan Anda memelihara lebih banyak ikan dan tanaman air. Jika ingin memberi kesan lebih alami, tambah batu-batu alam, tanaman air, dan fitur seperti air terjun kecil atau pancuran. Tetapi teman saya ini sepertinya memeliharanya ini ikannya cuma ikan nila dan ini apa ya? Ada tambahannya sedikit, ini ikan wader sebenarnya. Nah, ini katanya ikan wadernya ini ikan tambahan kalau misalkan memancing itu kan mendapatkan ikan wader ya. Nah, itu karena kan teman saya itu tidak menyukai masakan ikan-ikan itu. Jadi ikan wadernya itu dipelihara di sini dan disatukan dengan ikan nilanya di dalam kolam ini. Dengan perawatan yang baik, kolam ikan hias di depan rumah bisa menjadi elemen dekoratif yang indah, menambah keasrian serta menciptakan suasana yang tenang dan alami di sekitar rumah. Oke, selanjutnya teman saya ternyata juga ini memelihara ini apa ya, ayam potong katanya. Ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4 tuh yang jalan ke kiri ya. Ya ada 4, tetapi ini masih kecil-kecil kelihatannya. Ya ini juga melihara ayam potong ternyata. Nih saya tunjuk-tunjuk tuh, yang satunya sepertinya melirik sama tangan saya ya. Tuh sepertinya ini apa sedang lapar ya. Oh tapi kok
Ini yang tiganya kok diam saja, tapi yang satunya ini selalu mengikuti arah tangan saya kemanapun saya berada. Maksudnya kemana arah tangan saya ini kalau mau menunjuk-nunjuk. Tuh lihat. Wah, lucu sekali ya kelihatannya. Oke, selanjutnya kalau ini ayam, katanya ayam alas. Nah, kalau ini tempat makannya, tuh lihat. Wah, ketutupan. Nah, tuh itu ayam alas. Katanya ini dapatnya pas lagi apa, kan teman saya itu suka sekali dengan berburu ya. Lah pas katanya ketika berburu itu pas lagi menembak apa itu, menembak hewan lainnya, ternyata ini ada apa, ayam alas ini masih kecil, jadi enak sekali ngambilnya, jadi langsung diambil oleh teman saya. Lah ini kalau ini tempat makan ayam alasnya, lah ini minumnya. Nah itu. Nah jadi teman saya ini termasuk disiplin sekali ya orangnya, mulai dari memelihara apa tadi, kura-kura, ikan, tanaman, dan ini ada ayam alas, dan terus tadi ayam potongnya tadi juga ada. Jadi teman saya beserta keluarganya ini termasuk orangnya disiplin sekali. Ini saja ayamnya dibuatkan rumah yang wah kelihatan bagus sekali ya. Oke, jadi itu ya sedikit informasi dari saya tentang kedisiplinan keluarga teman saya. Mulai dari memelihara kura-kura, ikan, terus tadi ada sayur-sayuran, terus ini ada ayam, ayam alas dan ayam potong. Wah, kelihatan disiplin sekali ya. Oke, itu saja informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.